Sebagai buntut dari perjanjian air Indus yang ditangguhkan, Pakistan turut andil dalam meningkatkan tensi dengan menantang balik India lewat peperangan. Tak bisa dianggap remeh, toh Pakistan punya kapasitas rudal nuklir yang bisa diandalkan. Sama halnya dengan Pakistan, India juga tak kalah sangarnya. Karena itu, sampailah kita pada satu pertanyaan penting. Apakah perang nuklir akan menjadi satu-satunya jalan keluar dari eskalasi ini? Simak pembahasan berikut untuk memahami situasi sebelum menilai kemungkinan itu dapat terjadi atau hanya sekadar gertakan. ...130 hulu ledak nuklir untuk India. Tentu ada alasan mengapa isu perang nuklir antara India dan Pakistan mencuat ke permukaan. Bukan sekadar bumbu-bumbu di tengah ketegangan, tapi faktanya ada otoritas Pakistan yang sudah angkat suara terkait itu. The New Indian Express melaporkan, Menteri Pakistan Hanif Abbasi telah melontarkan ancaman terbuka, menyebut negaranya siap untuk serangan balasan. Jika mereka menghentikan pasokan air ke kita, maka mereka harus siap berperang. Peralatan militer yang kita miliki, rudal yang kita miliki, itu bukan untuk dipamerkan. Tidak seorang pun tahu di mana kita telah menempatkan senjata nuklir kita di seluruh negeri. Saya tegaskan lagi, rudal balistik ini semuanya ditujukan kepada India, ia memperingatkan. Berbagai media lokal mewartakan klaim tersebut mengacu pada persenjataan rudal, termasuk rudal Gauri, Shahin, dan Ghaznavi, beserta 130 hulu ledak nuklir telah disimpan hanya untuk India. Abbasi secara terbuka menyatakan jika India memutuskan untuk menghentikan pasokan air Pakistan, maka negara itu harus bersiap untuk perang skala penuh. Abbasi juga mengkritik India karena menyalahkan Pakistan atas serangan teror Pahalgam alih-alih mengatasi kelemahan keamanannya sendiri. Rudal Gauri, kolaborasi 3 negara. Tahukah kalian Pakistan memiliki sejumlah rudal dan sebagian besar diantaranya mampu membawa nuklir? Tidak diragukan lagi bahwasanya Pakistan merupakan salah satu negara Islam yang memiliki senjata nuklir. Apa saja yang termasuk? Pertama, mari untuk membahas rudal balistik jarak menengah, Gauri terlebih dahulu. Uji coba pertamanya dilakukan pada tahun 1998 dan baru dioperasikan pada 2003 sampai sekarang. Jangkauannya berkisar 1.250 hingga 1.500 km serta dapat membawa hulu ledak nuklir seberat 700 kg. Berdasarkan catatan Missile Threat, dengan jangkauan dan kemampuan nuklir ini memungkinkan Gauri untuk menyasar target yang berada di wilayah India, menjadikannya bagian inti dari pasukan rudal strategis Pakistan yang berharga. Adapun namanya terinspirasi dari seorang prajurit Muslim terkenal dari abad ke-12. Kemudian, jika ditinjau dari spesifikasi, rudal ini memiliki panjang 15,9 meter dan diameter 1,35 meter. Sebagai gambaran, rudal yang juga dikenal sebagai HF-5 tersebut tampak identik dengan rudal balistik antar benua Nodong 1 milik Korea Utara. Tampaknya, Gauri juga dikembangkan bersama dengan Iran karena rudal Shahab 3 milik mereka sangat mirip baik dari segi tampilan maupun kemampuan. Serta ada bukti bahwa ketiga negara tadi telah bekerja sama dalam program rudal ini bersama-sama sejak tahun 1980-an. Rudal Shahin menjangkau seluruh India. Selanjutnya ada rudal-rudal Shahin yang spesifikasi dan kemampuannya tidak kalah dengan rudal Gauri. Agustus 2004 lalu, Angkatan Bersenjata Pakistan mengumumkan keberhasilan uji peluncuran Shahin 2. Menurut pernyataan resmi yang dikutip The Defense Post, inisiatif tersebut bertujuan memvalidasi fitur teknis dan kinerja keseluruhan Shahin 2, serta dimaksudkan untuk melatih unit Angkatan Darat Pakistan dalam mengoperasikan senjata baru dengan akurasi dan efisiensi tinggi. Rudal balistik permukaan ke permukaan itu kemudian diidentifikasi mampu membawa hulu ledak konvensional atau nuklir dan dirancang untuk serangan jarak menengah hingga 1.500 km jauhnya. Berbeda dengan program Gauri yang utamanya berbasis pada sistem bahan bakar cair, program Shahin terdiri dari sistem bahan bakar padat. Senjata ini menawarkan akurasi dan kemampuan bertahan yang lebih baik terhadap ancaman musuh. Akan tetapi, Shahin 2 memiliki versi yang lebih maju, yakni Shahin 3.
Bayangkan, jika Shaheen 2 saja sudah luar biasa, apa kabar dengan Shaheen 3? Menurut beberapa sumber, jangkauannya bahkan dapat mencapai target lebih dari 2.750 km, yang memungkinkannya untuk menyerang seluruh India dan mencapai jauh ke bagian timur tengah Afrika Utara. Rudal Ghaznavi. Sebelumnya, Pakistan juga mengumumkan keberhasilan uji coba rudal balistik berkemampuan nuklir jarak pendek yang dikenal dengan nama Ghaznavi. Panjangnya sekitar 8,5 meter, diameter 0,8 meter, dan berat 4.650 kg saat peluncuran. Rudal ini dapat membawa hulu ledak tunggal hingga 700 kg dengan jarak 290 hingga 300 km. Ghaznavi secara visual menyerupai DF-11 milik Cina, mengingat rudal ini secara langsung memang berasal dari spesifikasi yang sama. Menurut Missile Threat, Pakistan menerima bantuan teknis yang signifikan dan lebih dari 30 rudal DF-11 dari Cina hingga awal 1990-an. Pakistan mulai mengembangkan Ghaznavi pada tahun 1987, tetapi menghentikan program tersebut setelah membeli rudal DF-11 dari Cina, yang kemudian berganti nama menjadi rudal Ghaznavi. Cina pertama kali menguji terbang M11 pada tahun 1990 dan Pakistan melakukan uji coba peluncuran pertama Ghaznavi pada Mei 2002. Sistem ini mulai beroperasi pada tahun 2004. Sementara uji terbang berikutnya dilakukan pada bulan Juni dan Desember 2006, berlanjut ke Februari 2008 dan Mei 2010. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Tanvir Mahmud Ahmed, yang saat itu menyaksikan peluncuran menyebut Pakistan dapat berbangga dengan kemampuan pertahanannya dan keandalan pencegahan nuklirnya. Perang nuklir di depan mata. Penting untuk diketahui, Pakistan telah terlibat konflik dengan India selama bertahun-tahun. Kedua negara sudah 3 kali terlibat perang, yakni Perang 1948 yang dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Pakistan, Perang 1965 yang merupakan perang atas wilayah Kashmir, dan Perang 1971 yang menjadi perang terbesar India-Pakistan. Artinya, konfrontasi langsung bukan hal baru dan perang nuklir sama sekali tidak terlihat mustahil. Saat ini, India dan Pakistan diyakini memiliki total antara 300 dan 400 hulu ledak nuklir yang dibagi hampir sama rata oleh kedua negara, di mana sebagian besarnya merupakan bom fisik sekitar 10 hingga 20 kiloton dengan beberapa senjata hidrogen. Sejak awal India mengadopsi jalur strategis yang ambisius di bidang nuklir. Meski begitu, uji coba nuklir pertamanya baru dilakukan pada 1974. Sementara Pakistan mengadopsi program nuklirnya pada tahun 1972. Akan tetapi, pergeseran mendasar dalam perjalanan nuklir India terjadi pada 1998 ketika India melakukan serangkaian uji coba nuklir baru dan muncul dengan doktrin nuklir yang jelas berdasarkan konsep penangkalan minimum yang dapat dipercaya. Pada 1980-an, Pakistan diyakini telah memiliki kemampuan teknis untuk memproduksi senjata nuklir, meskipun tanpa deklarasi formal. Ketika India mengakui dirinya sebagai kekuatan nuklir pada bulan Mei 1998 melalui serangkaian uji coba, Pakistan tidak menunda-nunda untuk menanggapinya. Situasi yang sangat tidak stabil antara India dan Pakistan membuat kedua negara menghadapi prospek eskalasi lebih lanjut. Saling ancam menggunakan senjata nuklir pun tak terhindarkan. Jika sudah begini, mampukah kedua pihak menahan diri?